Salam semuanya, saya Zahrofani Gina Einaf akan menjelaskan mengenai diferensiasi vektor. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai turunan vektor. Kita bisa menyatakan persamaan sebuah kurva dengan fungsi vektor posisi RT, di mana RT sama dengan XT dikali I ditambah YT dikali dengan J. Dengan X sebagai fungsi posisi pada waktu T dikali dengan I unit vektor pada sumbu horizontal, ditambah dengan Y sebagai fungsi posisi pada waktu T dikali dengan I unit vektor pada sumbu vertikal. Persamaan tersebut dapat menunjukkan posisi dari sebuah titik pada kurva di waktu tertentu dan berlaku pada waktu antara A hingga B. Grafik ini menunjukkan gambar dari suatu kurva dengan persamaan tersebut. Jika kita menurunkan persamaan fungsi posisi RT terhadap T, maka kita bisa menuliskan sebagai R aksen T sama dengan X aksen T dikali I ditambah Y aksen T dikali dengan J. Kita juga dapat menuliskan persamaan tersebut sebagai dr per dt sama dengan dx per dt dikali I ditambah dy per dt dikali dengan J. Jika kita mengalihkan kedua ruas tersebut dengan dt, maka didapatkan dr sama dengan dx per dt dikali dt dikali I ditambah dy per dt dikali dt sama dengan dj. Sehingga dr sama dengan dx dikali I ditambah dy sama dengan j. Jadi misalkan terdapat sebuah titik dengan fungsi posisi R1T dan titik lainnya dengan fungsi posisi R2T. Di sini kita dapat melihat perpindahan yang dilakukan oleh titik tersebut, yaitu dinyatakan dengan dr yang merupakan fungsi dari X dan Y. Jadi bentuknya segitiga gini dengan kemiringannya merupakan dr. Dan di sumbu horizontalnya sebagai dx dan di sumbu vertikal sebagai dy. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal sederhana berkaitan dengan turunan vektor. Di sini ada dua persamaan fungsi posisi yaitu R1T dan R2T. Di sini fungsi posisi pertama yaitu X1T sama dengan T dan Y1T sama dengan T kuadrat. Sehingga fungsi posisi R1T-nya yaitu TI ditambah T kuadrat J dengan T dari 0 hingga 2. Kemudian kita akan menggambar kurva tersebut. Ketika T-nya sama dengan 1, maka titiknya berada pada 1I ditambah 1J, yaitu di sebelah sini. T sama dengan 1. Kemudian ini 1 ya. Kemudian ketika T sama dengan 2, titik tersebut berada pada 2I ditambah 4J, yaitu di sebelah sini. Ini saat T sama dengan 2. Oke. Kita dapat melengkapi grafik tersebut sehingga dapat digambar sebagai berikut. Selanjutnya, pada persamaan yang kedua, kurvanya berada pada X2T sama dengan 2T dan Y2T sama dengan 4T kuadrat. Sehingga fungsi posisi R2T sama dengan 2T dikali I ditambah 4T kuadrat dikali J dengan T dari 0 hingga 1. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menggambar kurvanya. Di sini ketika T-nya sama dengan 1, maka titiknya berada pada 2I ditambah 4J. Jadi di sini saat T-nya sama dengan 1. Kemudian kalau T-nya setengah,
dia berada pada 1i ditambah 1c, yaitu di sebelah sini ya. Ini T-nya sama dengan setengah. Kemudian kita dapat melengkapi gambarnya sehingga dapat digambar kurva sebagai berikut. Nah, sekilas ini kita bisa mengamati bahwa pada persamaan pertama ia mencapai titik 2i plus 4j di saat T sama dengan 2, sedangkan pada persamaan kedua ini dia mencapai titik 2,4 di sini saat T-nya sama dengan 1. Berarti dia bergerak lebih cepat begitu. Selanjutnya kita akan menurunkan kedua persamaan kurva tersebut. Kita akan menuliskan persamaan satunya yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu R1T sama dengan TI plus T kuadrat C. Kemudian kita akan menurunkan terhadap T sehingga persamaannya menjadi 1I plus 2T dikali C. Kemudian kita akan melakukan visualisasi dari apa sih R1 aksen ini begitu. Jadi ketika T-nya sama dengan 1, maka vektor kecepatannya berada pada titik ini. Jadi kita menggambarkan vektor kecepatan R1 aksennya di sini. Kemudian jika kita melakukan hal yang sama juga pada persamaan kedua, yaitu persamaannya kan R2T sama dengan 2T dikali I ditambah 4T kuadrat dikali C. Kemudian kita akan menurunkannya terhadap T sehingga didapatkan 2I ditambah 8T dikali C. Jika kita menggambarkan vektor tersebut sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya, jadi misalnya T-nya saat setengah, berarti dia posisinya berada pada 2I ditambah 4J, yaitu di sini ya. Nah, kita bisa melihat bahwa titik pada persamaan 2 ini bergerak lebih cepat. Gitu. Jadi ini, ketika T-nya sama dengan 1, dia vektor kecepatannya seperti ini, sedangkan pada persamaan kedua, ketika T-nya sama dengan setengah, dia vektor kecepatannya sudah berada pada titik ini. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyatakan vektor kecepatan Vt adalah dr per dt, yakni turunan dari r, turunan dari fungsi posisi r terhadap t. Setelah tadi kita membahas tentang kecepatan dari sebuah titik pada sebuah kurva, selanjutnya kita akan membahas mengenai laju sebuah titik pada sebuah lintasan kurva. Jadi misalnya di sini ada sebuah titik P. Titik P ini dia bergerak sepanjang kurva S dalam salang waktu A hingga B. Nah, titik P ini memiliki vektor posisi RT, yakni XT dikali I ditambah YT dikali C. Kemudian jika kita ingin melihat perubahan lintasannya, yaitu DS, di sini kita melihat DS terhadap perubahan terhadap X dan perubahan terhadap Y. Jika kita memperhatikan, kita dapat menggunakan prinsip Pythagoras untuk mendapatkan panjang lintasan S. Jadi pertama, di sini ds-nya sebagai slope atau kemiringannya, sehingga persamaannya menjadi ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Kemudian kita akan mengalihkannya dengan 1/dt sehingga persamaannya menjadi seperti ini.
Nah, jika kita memindahkan dari di sini kan ds per dt kuadrat dipindahkan ke ruas seberangnya, kemudian dikali per dt, sehingga maksud saya dikali dt, sehingga ds sama dengan akar dari dx kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Nah, untuk mendapatkan lintasan S, kita tinggal mengintegralkan persamaan tersebut sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Dari persamaan sebelumnya, kita akan mendapatkan kalau S itu sama dengan integral dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dari A hingga T. Nah, coba kita mencari cara lain untuk mendapatkan dari panjang lintasan S ini. Jadi, kalau kita turunkan fungsi posisi RT terhadap T, sehingga menjadi dr per dt, di mana dr per dt sama dengan dx per dt dikali I ditambah dy per dt dikali J. Kemudian, karena ini bentuknya vektor, sedangkan kita mencari laju yang mana merupakan besaran skalar, maka kita akan mendapatkan besaran skalar, sehingga bentuk skalar dari dr per dt itu sama dengan akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat. Sehingga persamaan lintasan S yang sebelumnya dituliskan bisa dituliskan kembali menjadi integral dari skalar dr per dt. Diintegralkan dari A hingga T. Dengan demikian, kita juga bisa mendapat kesimpulan bahwa laju pergerakan dari titik S atau ds per dt itu merupakan skalar dari dr per dt. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai turunan vektor parsial. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, turunan parsial itu, jadi kita melakukan diferensiasi dari sebuah fungsi, diturunkan terhadap salah satu variabelnya, tetapi kita menjaga variabel lainnya terhadap konstan. Nah, kita akan melakukan hal yang sama di sini. Jadi, misalnya ada sebuah persamaan fungsi posisi R dengan variabel S dan T. Jadi persamaannya di sini R ST sama dengan X ST dikali I ditambah Y ST dikali dengan J. Turunan parsial dari persamaan R tadi terhadap, misalnya kita mau menurunkan persamaan R parsial cuman diturunkan terhadap S gitu ya. Jadi do R per do S itu merupakan limit delta S mendekati 0 dari R, S ditambah delta S, T, dikurangi R, ST, per delta S. Kemudian, kita bisa menerapkan aljabar sederhana pada persamaan tadi, yaitu mensubstitusikan fungsi S dan Y pada fungsi R di sini, sehingga persamaannya menjadi do R per do S sama dengan limit delta S mendekati 0 dari X, S per delta S, T dikurangi X, ST per delta S dikali I ditambah Y, S per delta S, T dikurangi Y, ST per delta S dikali C. Nah, karena sebelumnya kita tahu bahwa do R per do limit dari persamaan ini itu merupakan do R per do S, kita bisa tahu bahwa limit dari persamaan X dan seterusnya ini merupakan turunan parsial dari X terhadap S dan
Limit dari persamaan ini itu merupakan turunan dari Y terhadap turunan parsial Y terhadap S. Sehingga persamaan tadi bisa kita tuliskan sebagai do R per do S sama dengan do X per do S dikali vektor posisi unit vektor I ditambah do Y per do S dikali unit vektor Y. Nah, kemudian informasi ini akan diterapkan juga pada pembahasan mengenai gradien medan faktor. Sekian penjelasan saya mengenai diferensiasi vektor. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.